Pemerintah Kabupaten Rotendao, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana menggelar rapat koordinasi perlindungan kekerasan terhadap anak tingkat Kabupaten Rotendao di Aula Videsi pada hari Jumat kemarin. Melalui kegiatan tersebut, ada beberapa perencanaan strategis sebagai upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rotendao, di antaranya program-program strategis terkait peningkatan upaya perlindungan anak antara lain, membangun koordinasi lintas sektor di antara instansi vertikal dan satuan kerja pemerintah terkait serta lembaga-lembaga pemberi layanan, baik pemerintah maupun yang diinisiasi masyarakat atau komunitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara terpadu bagi anak korban kekerasan dalam rangka pemenuhan hak korban atas kebenaran. Mendapatkan berbagai pemenuhan hak, karena memang ini sangat penting sesuai dengan arahan dari Bapak Wakil Bupati pada sambutan tadi bahwa anak adalah penentu masa depan bangsa. Maka kita harus mengawal tumbuh kembang anak dan semua unsur pemenuhan hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan. Nah, itu perlu tindak lanjut dari kita semua adalah mensinergikan kerja dan mensinergikan program serta aksi ke depan untuk bisa bagaimana kita wujudkan anak-anak yang berkualitas, bukan cuma sehat secara fisik, tetapi secara mental, secara potensi mereka kita kawal, sehingga kita yakini bahwa tidak ada lagi hal yang menyangkut diskriminasi yang dialami oleh anak-anak. Baik, tentu pada kegiatan hari ini kami akan menyajikan gambaran terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak, karena kita melihat bahwa salah satu sisi kerentanan kualitas anak itu dari jenis kekerasan yang dihadapi oleh anak, karena ini sudah sangat berbahaya dan mengancam masa depan anak. Dan ini kita membutuhkan respon balik dari semua unsur peserta yang terlibat, karena memiliki peran penting untuk kita melakukan upaya penurunan kasus. Bahkan kita mengharapkan tidak ada lagi kasus di Kabupaten Rotendao, apalagi ini terjadi terhadap anak-anak. Sangat-sangat miris ketika kita melihat data, ternyata aspek kekerasan yang dialami oleh anak ada beberapa jenis kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan seksual. Yang paling tinggi adalah kekerasan seksual. Untuk keadaan saat ini sudah sebanyak 21 kasus dari 34 kasus yang tercatat di kami, sehingga kami juga akan mengkonfirmasi dengan pihak kepolisian untuk bisa kita sama-sama sinkronkan data yang ada, karena terkadang laporan masuk ke kami bisa mencatat, tetapi ada yang langsung pengaduannya ke pihak kepolisian, karena posisi kami di Dinas Ketiga P2KB dengan ada satu wadah P2T2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada pada kita untuk melakukan penjangkauan. Kita khusus melihat pada korban yang adalah anak, sehingga kita melakukan berbagai pendampingan, tetapi tetap kita mengawal pelaku dalam proses, sehingga kita perlu sinergikan data yang ada supaya tugas dan peran kita masing-masing kita bisa ambil alih secara komprehensif. Nah, dari undang-undang tersebut, maka salah satu instruksi daripada Presiden itu terkait dengan percepatan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka itu ditindaklanjuti secara berjenjang dari Kementerian PPPA sampai kepada OPD yang ada di daerah melalui visi misi daripada Ibu Bupati. Itu ada salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Nah, ini harapannya kita menciptakan generasi yang mampu berdaya saing dengan perkembangan zaman yang sama-sama kita ketahui bahwa ada tingkat kesulitan ketika anak-anak sebagai generasi muda ini tidak memiliki kemampuan yang berkualitas. Wakil Bupati Rotendao Stefanus Saek, yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, serta anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang agar supaya mereka mampu memikul tanggung jawab. Ia juga menambahkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak meresahkan berbagai pihak, di antaranya kejahatan seksual terhadap anak, pengabaian pemenuhan hak dasar anak akibat perceraian dan konflik orang tua. Nanti sebentar kata saya akan sampaikan. Cukup banyak jawabnya. Pengabaian pemenuhan hak dasar anak akibat perceraian
perceraian dan konflik orang tua. Nah ini sering terjadi kalau orang tua sudah mulai bercerai, nah anak jadi korban. Padahal tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan itu orang tua. Nah kalau orang tua sudah bermasalah, ya anak yang jadi korban. Jadi peduliannya menjadi tidak lagi diperhatikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas P3AP2KB Rotendao, jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 sebanyak 25 kasus, tahun 2018 sebanyak 15 kasus, tahun 2019 sebanyak 27 kasus, tahun 2020 sebanyak 48 kasus, tahun 2021 sebanyak 42 kasus, dan sampai pada bulan Oktober 2022 terdapat 34 kasus. Untuk diketahui jenis kasus kekerasan terhadap anak yang tertinggi yakni kasus kekerasan seksual. Penyebab utama terjadinya kasus kekerasan terhadap anak diantaranya faktor ekonomi, pengaruh penggunaan media sosial, dampak pernikahan usia dini, kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil, pengaruh lingkungan.